Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Seri renungan kita sekarang adalah alam menceritakan kebaikan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Pelangi. Renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Adik-adik, siapa yang pernah melihat pelangi? Yuk, kita belajar bagaimana terjadinya pelangi. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu, cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibiniu. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye! Nah adik-adik, kalian tahu tidak bahwa pelangi pertama kali muncul di bumi pada saat Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh? Apakah kalian mengetahui ceritanya? Nah, saat itu manusia hidup sangat jahat dan tidak seorang pun yang berpikir tentang kebaikan Tuhan. Nah, kecuali seorang yang bernama Nuh. Nuh sangat mengasihi Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengirimkan banjir untuk menghancurkan ciptaannya yang penuh dosa, Dia pun menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Setelah air kering, Tuhan berjanji tidak akan mengirimkan banjir seperti itu lagi ke bumi. Nah, Tuhan memberikan Nuh sebuah tanda dari janjinya berupa pelangi. Sekarang, ketika melihat pelangi di langit, mari kita mengingat segala janji Tuhan. Setiap janji Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya adalah untuk kita juga.
dan Tuhan selalu setia menggenapi setiap janjinya. Inilah betapa besarnya kebaikan Tuhan kita, adik-adik. Nah, kalian tahu tidak kalau pelangi juga bisa muncul di malam hari? Jika pelangi yang muncul di siang hari berasal dari sinar matahari, pelangi di malam hari berasal dari sinar bulan dan biasanya muncul di dekat air terjun. Yuk kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk pelangi yang sangat indah, dan terlebih lagi aku bersyukur untuk janji-janjimu bagiku. Aku percaya Engkau akan menjaga setiap janjimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.